Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Practical application of Kafala in Islamic banking in Malaysia by Aisyad Muniza from International Center for Education in Islamic Finance, Kuala Lumpur, Malaysia, and Zakaria Mustafa from Faculty of Law, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Kafala are used in Islamic banking in Malaysia, usually in the form of personal guarantees, credit card, and structured deposit insurance scheme using the concept of Kafala. The legal provision that apply in Kafala, it is evident from the case law on Islamic banking that the main law is the Contract Act 1950. The relevant provision for consideration of Kafala in Islamic banking are in Section 8, which is between point 78 to 89. This is in accordance with the Sharia rules of the Kafala. Nah, jadi kafala itu digunakan dalam perbankan Islam di Malaysia, biasanya berupa jaminan pribadi, kartu kredit, dan skema asuransi yang menggunakan konsep kafala. Ketentuan hukum yang berlaku dalam kafala itu terbukti dari kasus hukum di perbankan syariah yang hukum utamanya adalah akte kontrak atau undang-undang tahun 1950. Ketentuan yang relevan untuk pertimbangan kafala dalam perbankan syariah ada di bagian 8 undang-undang tersebut, yaitu antara poin 78 sampai 89 yang sesuai dengan aturan kafala. However, it was found that a major problem has been identified and discussed in the research. These are the guaranteed elimination of debt, several guarantor, and recovery paid from the main debtor. From the result of the studies, it is concluded that the existence of certainty does not exempt the person in debt from the original obligation because the guarantee is only to ensure payment from the debtor or guarantor. Nah, jadi ditemukan bahwa masalah utama itu telah diidentifikasi dan dibahas dalam penelitian, yaitu jaminan penghapusan utang, adanya beberapa penjamin, dan jalur pemulihan dari debitur utama. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa adanya kepastian tidak membebaskan orang yang berutang itu dari kewajiban semula, karena penjaminan hanya untuk menjamin pembayaran dari debitur atau penjamin. On the second issue, concurrently multiple guarantor, it is referred from the Sharia point of view, which is not a problem, but that some such guarantors should have the same stance and responsibility for the amount of the guarantee. Pada masalah kedua tentang adanya beberapa penjamin, ya hal tersebut dibantah dari perspektif syariah, tetapi beberapa penjamin tersebut harus memiliki sikap dan rasa tanggung jawab yang sama untuk jumlah jaminan. Whereas for the third problem related to way of recovery from the debtor, it occurs due to several conditions that apply from a Sharia perspective. Additional regulation that need to be added to the Contract Act 1950 to provide clarification on the impact that when a debt collector asks the guarantor to settle their debt, hence their debt only the way the main debtor will allow it. Sedangkan untuk masalah ketiga yang berkaitan dengan jalan atau cara pemulihan dari debitur terjadi karena beberapa kondisi yang berlaku dari perspektif syariah itu sendiri. Nah, peneliti punya saran bahwa ada peraturan atau tambahan yang perlu ditambahkan ke Undang-Undang tahun 1950. Nah, untuk memberikan klarifikasi tentang dampak yang ditimbulkannya ketika penagih utang meminta penjaminan untuk melunasi utang besar, maka utang besar tersebut hanya melalui debitur utama, menjadi sebenarnya tanggung jawab debitur utamanya. Nah, the research finding and recommendation will assist policymaker and lawmaker in bringing about the necessary change to the Contract Act 1950 to harmonize some of the provision that can guarantee Islamic bank to achieve the objective of the kafala. This is very useful for people who want to open an industry as well as for Islamic banking itself. Jadi temuan penelitian dan rekomendasi akan membantu pembuat kebijakan dan pembuat undang-undang dalam membawa perubahan yang diperlukan pada Undang-Undang tahun 1950 untuk menyelaraskan beberapa ketentuan yang dapat menjamin bank syariah untuk mencapai tujuan kafala. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin membuka suatu industri atau UMKM maupun bagi perbankan syariah itu sendiri. Nah, untuk yang artikel selanjutnya itu ditulis oleh Rini Fatma Kartika dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, judulnya Jaminan dalam Pembiayaan Syariah, Kafalah dan Lahan-Lahan, tetapi di sini lebih terfokus ke kafalahnya. Nah, jadi dijelaskan atau ditulis dalam
Penelitian tersebut ya pada awalnya kafalah itu merupakan padanan dari daman atau tanggungan. Akan tetapi seiring perkembangannya kafalah lebih identik dengan kafalah al-wajhi atau personal guaranti dan jaminan diri seperti yang dijelaskan pada artikel sebelumnya. Sedangkan daman itu lebih identik ke jaminan yang berbentuk barang atau harta benda. Nah, konsep tersebut agak berbeda dengan rahan yang bermakna barang jaminan juga. Akan tetapi kalau rahan itu jaminannya berasal dari orang yang berhutang itu sendiri. Nah, adapun beberapa contoh mengenai kafalah, yang pertama yaitu kafalah bin nafs atau personal guaranti. Misalnya seperti ini, seorang nasabah yang mendapatkan jaminan nama baik seorang tokoh, meskipun bank tidak menerima jaminan berupa harta benda, namun bank yakin tokoh tersebut sanggup melunasi hutang orang yang dijamin. Sedangkan ada contoh lain yaitu kafalah bil almal atau kafalah harta. Nah, dalam sebuah hadis itu dikisahkan ya bahwa para sahabat itu membawa sesosok jenazah kepada Nabi untuk disolatkan. Terus Nabi itu bertanya apakah dia punya hutang. Nah, kemudian sahabat menjawab benar 2 dinar. Nah, kemudian Nabi SAW itu bersabda, solatkan teman kalian. Lantas Abu Qatadah itu berkata, keduanya yang 2 dinar itu menjadi kewajibanku ya Rasulullah. Dan Nabi pun lalu mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian para fuqaha menyatakan bahwa prinsip akad kafalah itu merupakan perwujudan suatu kemaslahatan bagi masyarakat ya, terutama yang membutuhkan penjaminan yang mungkin disebabkan ketidakmampuannya untuk menghadirkan jaminan yang dibutuhkan oleh kreditur. Keberadaan akad kafalah itu akan semakin penting bila masyarakat memiliki rasa solidaritas. Bahkan dalam masyarakat dari generasi muslim pertama selalu menggunakan akad kafalah untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu antar sesama. Kafalah dalam perbankan syariah dapat diterapkan sebagai produk bank seperti guaranti bank, corporate guaranti atau personal guaranti. Untuk sedangkan rahan sendiri juga membutuhkan jaminan, akan tetapi kaitannya itu dengan pegadaian. Cukup sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis alternatif pembiayaan takeover berdasarkan prinsip syariah atau hawalah oleh Ahmad Zaki. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian karakteristik akad dan prinsip syariah, serta implikasi perlakuan akuntansi masing-masing alternatif yang ditawarkan oleh Fatwa DSN MUI nomor 31/DSN/MUI/6/2002 tentang pengalihan utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing alternatif yang merupakan rangkaian akad qard, ijarah, murabahah, syirkah al-milk, dan ijarah mutahiyah bid'at tamlik menghadapi kendala pada ketidaksesuaian dengan prinsip dan karakteristik transaksi syariah. Meskipun telah difatwakan oleh DSN MUI, selain itu masing-masing alternatif yang ditawarkan memiliki implikasi perlakuan akuntansi yang relatif kompleks. Upaya yang dilakukan setidaknya saat ini tengah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Setidaknya tampak pada pertumbuhan aset perbankan syariah 1 dekade terakhir. Total aset perbankan syariah telah tumbuh dari 3,58 triliun triliun menjadi 79,64 triliun pada Agustus 2010. Upaya pengembangan ini diharapkan juga menyentuh pencapaian pangsa pasar perbankan. Analisis alternatif pembiayaan takeover. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pembiayaan dan industri perbankan syariah. Peluang perpindahan nasabah yang terlanjur memanfaatkan pembiayaan berbasis bunga dan bank konvensional menuju pembiayaan yang memenuhi prinsip syariah juga terbuka lebar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam kesesuaian karakteristik akad dan prinsip syariah masing-masing alternatif yang ditawarkan oleh Fatwa DSN MUI nomor 31/MUI/60/56 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam Imanensi. Penelitian ini difokuskan pada Fatwa MUI DSN MUI nomor 31/MUI/6/2002 tentang pengalihan hutang untuk dikaji secara mendalam terkait kesesuaian karakteristik akad dan prinsip syariah masing-masing
alternatif yang ditawarkan, sehingga penilaian ini tidak berdasarkan pada implementasi fatwa tersebut dalam operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa kajian akademik terhadap alternatif solusi pembiayaan ke takeover pada LKS dan mendasarkan pada fatwa DSN MUI tentang pengalihan hutang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator. Dalam hal ini adalah DSN MUI agar lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan penawaran alternatif model pembiayaan. Bagi praktisi LKS, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dan substansi mengunggah bentuk substance over form dalam memenuhi prinsip syariah, sehingga tidak bersikap terlalu oportunis. Dalam hal ini, pihak bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah guna melunasi kewajiban pada bank konvensional tersebut. Pada pembayaran seperti ini sejalan dengan konsep pengalihan utang dengan menggunakan prinsip syariah atau biasa disebut dengan akad hawalah. Sifat dan akad hawalah ini pada dasarnya bagian akad tabarruk atau sosial. Namun demikian, di dalam aplikasi lembaga keuangan syariah, akad hawalah tidak berdiri sendiri melainkan diwujudkan dalam kombinasi akad atau hybrid kontrak. Determining innovative tourist event professional competency for convention and exhibition industry, a preliminary study. Event management constitutes one of the most exciting and fast-growing form of leisure, business, and tourist-related phenomena. Their special appeal stems from the limited duration and immense uniqueness of its event, which distinguish them from specific time period to a specific destination and serve a number of functions in contemporary society. These include developing the social cohesion within and between communities, improving public infrastructure, bringing new money into host economics, and showcasing host destination. They happen by conscious human design, created by organization with many stakeholders and with special goals in mind. To be selected to host a major international event is prestigious and may even be seen as a way of gaining credibility and acceptance on the international political stage. All event regardless of the purpose focus on creating a meaningful experience and temporary community for the attending or participating. Business event focus on informing or motivating employees and customers to purchase products and services that contribute in some way to the organization. The format can include trade show, sales, training, product launches, customer event, incentive trips, and award or recognition program. Business events have traditionally been viewed as critical to driving business to organization and calls for professional competencies among event professionals to provide these business with the impetus needed to survive to change. The concept of competition was a principle of McClellan of Harvard University aimed at building human resource capability, comprised of overseeable and applied knowledge, skill and preference, competence focus as value created and actual accomplishment. There are two interrelated sets of managerial competence, technical and generic. Well, managerial competence is enabled for effective performance in specific areas of management. General competency refers mainly to manager capability of self-regulation and self-control in job development. The OPI survey and the UFI survey 2013 showed that more than 50% of employees in the industry has a university degree, and that even players have now begun to cater for departments such as innovation and new service, and acknowledge the new service would be the most
financial development in future. To sustain, even professionals must be able to create experience and stories will at the time provide a marketplace because even professionals expect to have inspiring journeys from experience such as volunteering their series. Critical factor for the MICE industry world thus include professional capabilities, innovation, and the increased action and cooperation among members. So such demand necessitates a massive and agile structure made up of layers of system comprising of public advocates, managers, and support staff network over multiple time space enhanced in a platform of people, objects, and technology that support the diffusion of tactic knowledge and co-creation of purpose. They have also been caused to explore even as portfolios aimed to obtaining, optimizing, and sustaining tourism, as will a broader community benefit through skill development and with further impact on the environment. From the Malaysian convention and exhibition industry perspective, the competent industry discussed that though my sound familiar word require visiting and renovating. A community might be a familiar competency. Here, what is innovative is the ability to cross culture and national barriers and create goodwill. Industry leaders appear to have captured the significance of fluid development and advocate that strategic thinking capabilities to be made available to for industry professionals. Interestingly, the pilot studies saw operations to be in great need of innovation competence, even design, matchmaking, and even freight forward, a hybriding between both hard and soft competence. Future research and welcome to extend this study so as to develop a model need in support of the nation drive to impressionists, tourism, and important income generation. Stiff competition are boarding both regionally and internationally. This competency work anger well for the economy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Farezi ingin menjelaskan tentang hawalah sebagai alternatif pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah oleh Ahmad Syakur. Berikut penjelasannya. Pembiayaan multijasa yang selama ini dipraktekkan oleh LKS di Indonesia adalah pembiayaan multijasa dengan dasar akad ijarah atau kafalah sebagai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 44 DSN MUI nomor 7 2004 tentang pembiayaan multijasa. Fatwa DSN tersebut secara umum membolehkan pembiayaan multijasa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan multijasa hukumnya boleh atau jais dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Dalam hal ini LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Yang ketiga, dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah. Yang keempat, dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau ujroh atau fee. Yang kelima, besar ujroh atau fee harus disepakati dan diawali dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Pendapat ulama mazhab Hambali dan Syafi'i yang membolehkan utang ghair lazim sebagai objek kafalah adalah lebih aplikatif dengan syarat jika utang yang ghair lazim tersebut tidak jadi tunaikan atau gugur kewajiban pembayarannya, pihak pengutang atau muhil harus membatalkan kawalahnya. Hal ini karena tidak adanya nas yang harus mengharuskan itu, juga demi kemudahan dan kemaslahatan. Dengan demikian, di antara akses pendapat tersebut adalah hawalah diperbolehkan pada utang-utang seperti biaya pendidikan bagi orang yang sudah mendaftarkan diri atau anaknya di sekolah tersebut. Maka utang ini bersifat ghair lazim karena dapat dibatalkan atau tidak dibayar. Karena itu perbankan syariah boleh melakukan akad hawalah pada utang-utang yang ghair lazim. Di sini ada pembiayaan multijasa dengan hawalah terdapat tiga alternatif. Yang pertama, hawalah semata
akad hawalah semata. Sedang alternatif kedua dan ketiga sebenarnya akad hybrid atau ukut murokabah atau multi akad yang menggabungkan dua akad atau lebih dalam kesepakatan baru. Alternatif pertama yaitu mekanismenya hampir sama pembiayaan multijasa dengan akad ijaroh, hanya saja pembiayaan akad ini lebih sempit karena objek utang yang ada pada tanggungan nasabah. Begitu juga alternatif yang hanya efektif jika LKS mempunyai jalinan kerjasama dengan pihak ketiga. Alternatif kedua, alternatif ini menggunakan akad hybrid, yaitu penggabungan antara hawalah al-ujrah dengan wakalah. Secara garis besar mekanisme dari pembiayaan multijasa dalam alternatif ini adalah sebagai berikut. Pertama, nasabah melakukan transaksi dengan pihak ketiga sehingga menimbulkan tanggungan kepadanya seperti pendaftar sekolah anaknya, pesan makanan atau lainnya. Yang kedua, nasabah datang ke LKS meminta pembiayaan multijasa IB dasar, akad hawalah dengan membawa bukti utang seperti surat tagihan, surat pemesanan atau lainnya, serta persyaratan lainnya. Jika permintaan nasabah tersebut disetujui dengan imbalan atau fee tertentu yang disepakati, maka kedua pihak LKS dan nasabah menandatangani pembiayaan multijasa dengan akad hawalah bil al-ujrah. Kemudian LKS membuat akad wakalah dengan nasabah agar nasabah tersebut menjadi wakil LKS dalam membayarkan tanggungan nasabah yang diwakilahkan kepada LKS tersebut, yang diikuti dengan penyerahan uang sejumlah tanggungan atau utang nasabah yang menjadi objek hawalah di LKS kepada nasabah yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Alternatif ketiga menggunakan akad hybrid juga, gabungan antara hawalah bil al-ujrah dengan akad hawalah wakalah. Secara garis besar pembiayaannya seperti berikut. Pertama, nasabah membutuhkan pembiayaan seperti pernikahan, sekolah atau lainnya, datang ke LKS untuk negosiasi awal. Setelah melihat proposal pembiayaan, LKS berjanji untuk melakukan hawalah atas utang nasabah ketika nasabah telah melakukan transaksi yang menimbulkan tanggungan atau utang pada pihak lain. 2. Berpegang pada janji LKS tersebut. Yang ketiga, nasabah datang ke LKS membawa bukti utang dari pihak ketiga, kemudian kedua belah pihak menandatangani akadnya. Yang keempat, LKS membuat akad wakalah dengan nasabah agar nasabah menjadi wakil LKS dan membayarkan tanggungan nasabah yang diwakalahkan kepada LKS tersebut. Yang kelima, nasabah datang ke pihak ketiga untuk melunasi tanggungan atas nama lembaga keuangan syariah. Yang keenam, nasabah membayar utangnya yang telah dialihkan ke LKS dalam ditambah fee atau uzrah yang disepakati kepada LKS secara angsuran. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comparison of the Hawala system from the perspective of Fiqh Muamalah, Turkish Majallah Al-Ahkam and Indonesian Civil Law oleh Fahriansyah. Sistem hawalah dalam fikih telah disahkan oleh ayat-ayat Al-Quran dan telah dijelaskan secara umum oleh hadis. Sistem hawalah dalam fikih telah menjadi pertimbangan serius dalam proses perundang-undangan sebagai solusi penyelesaian sengketa dalam pengalihan hutang. Dalam hukum perdata Indonesia, sistem pengalihan hutang yang memiliki dasar hukum yang mengikat mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sistem yang dimaksud di sini adalah sebagai hak tanggung jawab, bukan pengalihan hutang. Hiwalah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah oleh Nizaruddin. Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Hiwalah mutlaqah terjadi jika orang yang berhutang kepada orang lain mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang yang pertama. Hiwalah muqayyadah terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal alaih karena yang terakhir punya hutang kepada muhal. Inilah hiwalah yang boleh atau jais berdasarkan kesepakatan ulama. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul,
Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan orang yang berhutang. Aplikasi praktis kafalah di perbankan syariah di Malaysia. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan kafalah dalam praktik Islam perbankan di Malaysia secara umum dan memastikan aturan yang berlaku yang mengatur aplikasi di bawah yang relevan perundang-undangan dan syariah. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan syariah mengatur kafalah dan mengusulkan amandemen. Hipotesis, bagaimana praktik kafalah dalam perbankan syariah di bawah kerangka hukum Malaysia berdasarkan literatur yang tersedia. Metodologi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana sumber data primer terutama undang-undang dan sumber-sumber sekunder yang terdiri dari artikel dan buku tentang masalah kafalah ini diperiksa. Ini adalah penelitian hukum eksplorasi yang terutama berfokus pada studi kepustakaan dan mengadopsi pendekatan doktrinal untuk analisis isi data dari sumber yang teridentifikasi. Temuan. Yang pertama, kafalah banyak digunakan di perbankan Islam di Malaysia dengan aplikasi primer atau sekunder di penataan produk atau jasa seperti jaminan pribadi, bank garansi, kartu kredit syariah, antara lain. Yang kedua, hukum substantif yang berlaku untuk kafalah dalam perbankan Islam di Malaysia adalah Akta Kontrak tahun 1950. Kesimpulan, kafalah banyak digunakan dalam perbankan syariah di Malaysia, jaminan pribadi, skema Islami, kartu kredit, dan penjaminan simpanan syariah disusun menggunakan konsep tersebut. Analisis implementasi konsep kafalah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, studi terhadap penyelesaian kontrak garansi sektor konstruksi oleh Hamdani, jurusan Muamalah wa Al-Iqtisad, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniri Banda Aceh. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji prosedur pemberian bank garansi di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh. Secara khusus artikel ini menganalisis pengaplikasian konsep kafalah dalam penyelesaian kontrak garansi untuk sektor konstruksi pada PSM tersebut. Hipotesis, bagaimana penerapan konsep kafalah dalam penyelesaian kontrak garansi sektor konstruksi pada PSM pada Aceh. Metodologi penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan studi dokumentasi terhadap bahan-bahan yang relevan dengan bidang penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan cara pemaparan data yang meliputi penguraian, penafsiran, dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan dalam pemberian garansi di BSM Banda Aceh, nasabah diharuskan untuk memiliki jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan dengan setoran minimal sebesar 10% dari nilai jaminan yang diinginkan oleh nasabah. Temuan. Yang pertama, penerapan konsep kafalah dalam penyelesaian kontrak garansi sektor konstruksi pada BSM Banda Aceh telah memenuhi unsur-unsur yang dibolehkan dalam ekonomi Islam, terutama karena unsur kemaslahatan dan urgenitas dalam melakukan berbagai aktivitas muamalah dan transaksi ekonomi. Yang kedua, mekanisme penyelesaian kontrak garansi sektor konstruksi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh, yaitu pihak bank meminta kepada nasabah untuk segera membayar kekurangan dananya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sudah terpenuhinya konsep kafalah terhadap penyelesaian kontrak garansi sektor konstruksi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Hal ini juga sesuai dengan sepakatnya ulama fikih mengenai bolehnya hukum kafalah karena sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai aktivitas muamalah dan transaksi ekonomi, sehingga dengan adanya kafalah orang dapat membantu orang yang berpiutang melalui kekayaannya tidak akan dirugikan disebabkan ketidakmampuan orang yang berhutang untuk membayar hutang tersebut.